Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kebaktian rumah tangga secara online. Untuk itu, kami mengharapkan supaya kita dapat sungguh-sungguh beribadah dalam ibadah kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Harapan kami Bapak Ibu semua yang ada di rumah ada dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat beribadah dengan sukacita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan mengangkat pujian dari PKJ 200 bait yang pertama kita nyanyikan 2 kali. Diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi kegemaranlah telah lenyap dan yang barulah diberkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah telah lenyap dan yang barulah diberkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa memohon berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena sepanjang hari ini Bapa kami sungguh dapat merasakan bahwa Tuhan telah menyertai kehidupan kami, memberkati kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami jemaat Tuhan bertemu kembali dalam ibadah kebaktian rumah tangga secara online Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon dengan kerendahan hati, biarlah Tuhan yang berkata-kata kepada kami Bapa, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan pada malam hari ini, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, berkati semua kami seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi supaya dapat dimengerti oleh seluruh jemaat Tuhan.
dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Firman yang hidup itu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Ayub 42, ayatnya yang kelima. Ayub 42, ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat seseorang pengikut Yesus dikatakan bertumbuh? Apa ciri-ciri pengikut Yesus Kristus yang dikatakan bertumbuh? Apakah karena ia sudah dari kecil menjadi seorang Kristen? Atau apakah karena sejak kecil sudah rajin beribadah ke gereja? Atau apakah karena ia semakin banyak tahu tentang firman Tuhan? Ataupun juga apakah karena ia semakin banyak menghafal ayat-ayat di dalam firman Tuhan? Ataupun hanya karena sudah banyak tahu tentang perdebatan-perdebatan yang sedang trending di dunia maya tentang Yesus Kristus? Sungguh firman Tuhan tidak mengatakan seperti itu, saudara. Tidak sedangkal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita cukup sering mendengar percakapan di antara orang-orang Kristen sendiri. Ada yang mengatakan bahwa dia dahulu adalah aktivis di sebuah gereja. Dahulu dia giat melayani dan sangat hebat dalam pelayanan-pelayanan tertentu, seperti musik, menjadi singer, peserta kor, dan bahkan sampai memberitakan firman Tuhan atau berkhotbah dan lain-lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan dia dulu sudah puluhan tahun menjadi pelayan di gereja. Bahkan katanya, sebelum kamu lahir pun saya sudah terjun di dalam pelayanan. Tetapi kalau kita perhatikan kadang-kadang alangkah sedihnya ketika melihat kehidupannya saat ini yang ternyata sudah jarang datang beribadah ke gereja. Tidak lagi aktif dalam pelayanan, melayani Tuhan, dan tidak juga menunjukkan pertumbuhan rohani yang nyata dalam kehidupannya. Kalau kita tanya, dulu kan saya sudah banyak melakukan tugas-tugas pelayanan. Itu sudah cukup. Jadi di dalam melayani Tuhan, firman Tuhan mengatakan tidak ada kata cukup. Sampai maut, sampai kita meninggal, kita tetap harus menjadi pelayanan Tuhan, apapun bentuknya. Kalau seperti yang katanya tadi bahwa dulu aku sudah banyak melayani. Dan di dalam pikirannya mungkin itu sudah dapat menjadi tiket untuk masuk ke dalam kerajaan surga.
sehingga akhirnya dia tidak melakukan pelayanannya. Kalau begitu ceritanya, sama aja dengan saudara kita yang sebelah. Hitung-hitungan amal ibadah. Sementara firman Tuhan katakan, kalau dihitung dari amal ibadah, mustahil kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga itu. Nggak ada hitungan-hitungan amal kebaikan di dalam kita sebagai pengikut Yesus. Bahkan saudaraku, ada yang lebih parah lagi. Dulu aktif dalam pelayanan-pelayanan di dalam gereja, dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sekarang kita lihat ternyata dia sudah mengganti iman percayanya. Apakah yang terjadi ini, saudara? Apa sebenarnya yang salah? Dan kalau kita lihat sebaliknya, banyak kita lihat di saat ini di mana ada orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Yesus Kristus, bahkan menghina dan menghujat Yesus. Tapi akhirnya dia, karena berdasarkan pengalamannya, dia bertemu dengan Yesus, sehingga saat ini dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau kita lihat kadang-kadang mereka yang baru kenal dengan Yesus lebih berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Mereka lebih berani bersaksi tentang Tuhan Yesus daripada kita sendiri yang dari kecil sudah percaya dan menerima Yesus. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah pengenalan kita tentang Yesus saat ini? Namanya kenalan, apakah kita sama dengan berkenalan di Facebook? Kita berteman mungkin ribuan di Facebook, tapi berapa orang yang sungguh-sungguh kita kenal? Ada yang bertahun-tahun sudah saling komen, tapi sesungguhnya hanya berkenalan di dunia maya dan tidak pernah bertemu secara fisik. Jadi bagaimana kita bisa mengerti siapa dia, apa keinginan-keinginannya, apa hobinya dia, pun kadang-kadang kita tidak mengerti. Bahkan kalaupun ketemu di jalan, mungkin kita sendiri tidak mengenalnya dan dia pun tidak mengenal kita. Apakah seperti itu perkenalan kita dengan Tuhan Yesus? Karena sampai saat ini banyak kita sebagai orang yang sudah percaya dari kecil kepada Tuhan Yesus Kristus, begitu ditanya orang di luar, siapakah Yesus itu, katanya kita au menjawab. Kita hanya tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Lebih jauh ditanya orang, kenapa kalian percaya tentang Tritunggal, katanya. Lebih gelagapan lagi untuk menjawabnya. Jadi Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, kalau kita kembali kepada kisah kehidupan Ayub, kita pasti terkagum-kagum dengan gaya hidup yang dinyatakannya setiap harinya. Demikian juga dengan gaya hidup keluarganya. Ayub sangat mengasihi Tuhan, rajin berbuat baik, hidup saleh, selalu introspeksi diri tentang hubungannya dengan Tuhan, demikian juga keluarganya. Sehingga bisa dikatakan bahwa Ayub adalah sosok ideal dari kehidupan seorang anak Tuhan. Tetapi apa yang terjadi setelah pergumulan yang berat menderanya secara bertubi-tubi, di mana antara lain kalau kita baca dari kitab Ayub ini, penderitaannya ada, garis besarnya ada 6. Yang pertama, semua harta ternaknya habis dirampok atau dicuri orang. Habis. Kemudian yang kedua, semua anak-anaknya meninggal dunia.
Kemudian badannya terkena penyakit kulit yang parah, yang sangat menjijikkan. Sehingga Ayub itu sendiri dikucilkan oleh kaumnya. Istrinya sendiri juga memaki-maki dia. Kata istrinya, apakah engkau masih percaya dengan Tuhan Allahmu? Kutukilah Allahmu itu, dan matilah kau, kata istrinya. Dan akhirnya istrinya juga meninggalkan Ayub. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekiranya kita berada di posisi seperti Ayub ini, apa kira-kira respon kita terhadap Tuhan? Ada orang mungkin mengatakan, kejam kalilah kau Tuhan. Kenapa orang baik seperti aku ini harus menderita seperti ini? Jangankan kita, saudaraku, Ayub juga sempat ragu. Ragu dengan janji-janji Tuhan. Kalau saat ini, situasi seperti ini, dengan pandemi COVID-19 ini, bagaimana pengaruhnya terhadap iman percaya kita? Ini belum seberapa dibanding dengan penderitaan yang dialami oleh Ayub itu sendiri. Apakah iman kita semakin bertumbuh? Atau apakah semakin lemah? Tetapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Awalnya ia diam. Namun ia mulai menyadari dosa-dosanya, dari dosa ucapannya. Tetapi pada akhirnya dia menyesal dan mencabut perkataannya itu. Dan bertobat. Selanjutnya mempercayai bahwa Allah ada di tengah-tengah penderitaannya. Artinya Ayub belajar mengenal Allah seperti seorang yang bekerja sebagai pemurni logam. Logam harus dibakar, dipukul, dipukul berulang-ulang untuk mendapatkan logam yang murni, yang bebas dari kotoran sehingga diperolehlah logam mulia. Ayub bergumul luar biasa dengan Tuhan dan akhirnya dia menemukan yang namanya pertumbuhan rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, pertumbuhan rohani sering terjadi bukan pada saat kehidupan kita lancar-lancar saja dan baik-baik saja, melainkan pada saat situasi sulit dan banyak tantangan. Perhatikan bacaan tadi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Inilah yang disebut pertumbuhan rohani. Ingat saudaraku bahwa pertumbuhan rohani terjadi bukan karena usaha kita semata-mata, tetapi berkat karunia Roh Kudus yang kita responi dalam setiap tantangan hidup kita. Mari kita perhatikan bacaan kita. Ayub banyak tahu tentang Tuhan. Dulu banyak tahu tentang Tuhan, tetapi sekarang belajar mengenal Tuhan. Kemudian, dulu Ayub mendengar saja dari orang, tetapi sekarang ia melihat sendiri. Dulu mengetahui dari orang lain, tetapi sekarang tahu sendiri secara pribadi.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergumulan dengan Tuhan dalam penderitaan yang Ayub hadapi sekian lama telah mengubahkan Ayub. Dan perlu kita ingat bahwa mendengar dan mengetahui saja tentang firman Tuhan tidak berarti apa-apa sampai kita mengalami kehadirannya dalam diri kita secara pribadi. Jadi ada perubahan dari dulu sampai sekarang. Dulu hanya mendengar dari orang, tetapi sekarang aku melihat sendiri. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anugerah Tuhan ini sangat istimewa, luar biasa, dan bersifat pribadi. Dan anugerah Tuhan itu tidak ada diperjualbelikan. Anugerah Tuhan itu harus, di samping kita berusaha, harus ada tuntunan Roh Kudus untuk kita memperolehnya. Kalau nggak ada Roh Kudus, tidak mungkin kita siap untuk menerima anugerah yang telah disiapkan oleh Tuhan. Ayub selama ini telah menunjukkan kesaksian hidupnya yang sangat baik dan menjadi teladan buat kita semua. Namun ketika Ayub tiba pada satu pengakuan, yaitu dari dahulu ke sekarang, dari mendengar dan melihat, dari orang lain ke dirinya sendiri, maka Ayub telah bertumbuh dalam relasi yang paling pribadi dalam hidupnya, yaitu hanya antara aku dan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenal Allah itu akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus ingat bahwa kalau kita sudah mengenal Tuhan dan mengandalkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka kita akan menyadari bahwa sesungguhnya hidup ini adalah Tuhan yang ngatur. Kita menjalaninya, orang lain yang mengomentarinya. Apapun komentar orang dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak usah kita terlalu pusing. Karena sudah pasti ada yang komentar negatif, ada yang komentar positif. Tapi kalau kita percaya bahwa kita berada di jalan Tuhan, nggak peduli apapun komentar orang. Karena kalaupun kita melakukan sesuatu dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan, karena ada orang yang pada dasarnya memang dia tidak suka kepada kita, pasti komentarnya negatif kan? Tapi kalau dia memang udah suka kepada kita, kadang-kadang salah pun kita jalankan, komentarnya baik juga. Makanya kalau komentar orang yang kita perhatikan, maka kita kadang-kadang ragu untuk melangkah, melakukan sesuatu. Cuman pegangan kita adalah bertindak dan berlaku, ambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan memanggil saudara dan saya untuk masuk ke dalam dimensi rohani ini, yakni pertumbuhan rohani. Sebuah dinamika rohani yang tidak berhenti di masa lalu tentang betapa hebatnya kebaikan Tuhan. Tetapi ambillah keputusan hari ini, saya mau berjalan bersama dengan Tuhan dengan konsekuensi yang paling buruk sekalipun. Sebuah pengalaman pribadi yang mengajak diri kita sendiri untuk menghargai setiap anugerah Tuhan yang sangat luar biasa sekarang ini. Mari kita syukuri setiap anugerah Tuhan, dan mari kita gunakan anugerah Tuhan itu untuk membawa kita semakin bertumbuh ke arah pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu
untuk kebaikan diri kita, dan percayalah bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ingat saudaraku, melalui bacaan kita pada hari ini paling tidak ada 2 cara untuk mengenal Allah lebih dekat lagi, yaitu yang pertama, membaca, mendengarkan, dan mempelajari firman Tuhan. Kemudian yang kedua, melalui penderitaan dan ujian hidup seperti yang Ayub alami. Ayub yang dulu hidupnya sangat makmur dan berbahagia karena berkat Tuhan. Tetapi karena iblis mencobai dia dan diizinkan oleh Tuhan untuk mencobai iblis, maka Ayub menderita. Tetapi karena dalam penderitaan itu Ayub bersandar kepada Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pada akhirnya Ayub hidup berkelimpahan dalam berbagai hal, baik kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan hidup dalam berkat karunia Allah yang melimpah. Ingatlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Dia selalu mengasihi kita. Perbuatannya yang begitu besar dan ajaib akan menyertai kehidupan kita di segala tempat, di segala waktu, dan di segala situasi. Apabila kita sudah mengenalnya secara pribadi dan melibatkan Dia dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya kita katakan bahwa Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat. Aku mau bertumbuh di dalam anugerah-Nya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang saatnya kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya yang memimpin, Bapak Ibu dukung di dalam hati, dari rumah masing-masing, supaya sungguh-sungguh doa kita ini didengarkan dan dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan datang mengucap syukur kepadamu Bapa, karena Tuhan telah melawat kami lewat firman-Mu, di mana Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap bertumbuh di dalam masa anugerah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memperjelas lebih lanjut lagi kepada kami yang mendengarkan Tuhan, supaya kami semakin mengerti. Terlebih-lebih Tuhan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga dengan demikian Tuhan, tiada kata berhenti, tiada kata puas. Kami semakin semangat, semakin giat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, pelayanan-pelayanan kami, sebagaimana yang Tuhan telah percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Bapa pada malam hari ini. Tuhan, pada malam ini kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, GKPO Lanut Sulaiman. Biarlah Tuhan tetap menjaga dan memberkati dan melihara pelayanan-pelayanan yang dilakukan di gereja kami Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Guntur Haribukti yang membimbing kami di tempat ini Tuhan, yang menjadi gembala kami. Biarlah Tuhan tetap memberikan kepintaran, hikmat kepadanya Tuhan, supaya melalui pelayanan Bapak Pendeta beserta keluarga di tempat ini Tuhan, nama Tuhan semakin dibesarkan dan dimuliakan dari tempat ini. Dan semakin banyak orang rindu untuk beribadah, semakin banyak orang rindu untuk mengenal Tuhan melalui gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan keluarga besar Bapak Pendeta Guntur Haribukti dalam tangan pengasihan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan dan keinginan hamba-Mu ini Tuhan, ketika itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan kabulkan keinginan dan kerinduan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya juga Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu untuk keluarga hamba-Mu Bapak Pendeta ini Tuhan, supaya Tuhan dia juga semakin sukacita
bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Dengan demikian Tuhan, kami juga sebagai jemaat di tempat ini sangat terberkati oleh hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan-pelayan yang ada di gereja kami ini Tuhan. Baik majelis, pengurus komisi, koster, semuanya Tuhan. Kami serahkan ke tangan Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberikan berkat dan hikmat kepada kami semua Tuhan, supaya kami dapat melakukan pelayanan-pelayanan juga semuanya dengan sungguh-sungguh, dan semuanya itu kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan melalui pelayanan kami Tuhan, jemaat juga dibangun ke arah pertumbuhan rohani yang lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat kami dalam tangan pengasihan Tuhan juga dimanapun saat ini berada. Kalaupun ada dalam perjalanan, ada di rumah, ada yang masih bekerja di tempat pekerjaannya, biarlah Tuhan tetap memberkati lawat mereka Tuhan. Lindungi mereka, jauhkan semua kami dari segala sakit penyakit mara bahaya, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami senantiasa dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan di rumah tangga kami masing-masing, dan kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan, sehingga dengan demikian Tuhan, melalui pekerjaan kami, melalui keluarga kami, melalui anak-anak kami semuanya, nama Tuhan juga semakin dibesarkan dan dimuliakan di tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga malam ini berdoa untuk jemaat yang sedang dalam keadaan sakit lemah tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah Tuhan yang melawat mereka, berikan hati yang sukacita kepada mereka Tuhan, supaya sungguh-sungguh mereka semakin dipulihkan dan kembali sehat seperti semula, dan kami dapat melakukan pekerjaan aktivitas kami tiada gangguan apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, lawat seluruhnya yang sedang sakit, supaya mereka segera disembuhkan oleh Tuhan tepat pada waktunya Bapa, sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan di tempat ini, baik pergumulan ekonomi, kalaupun ada yang dalam kekurangan Tuhan, biarlah Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Kalaupun ada yang merasa berkelebihan Tuhan, biarlah Tuhan ingatkan supaya kami saling berbagi kasih di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan, secara khusus antar kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk pergumulan hubungan yang kurang harmonis di antara keluarga yang ada di gereja kami, jemaat kami Tuhan. Tuhan, melalui firman ini Tuhan pada malam hari ini, biarlah Tuhan yang mengingatkan dan melawat, supaya apabila ada keluarga yang kurang harmonis, biarlah Tuhan tegur dan ingatkan, supaya Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan akan menurunkan berkat kepada keluarga yang hidupnya dalam keadaan rukun dan damai Bapa. Tuhan memerintahkan berkatnya kepada keluarga yang hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan jemaat Tuhan. Kalaupun saat ini ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan di PHK dari pekerjaannya, Tuhan tunjukkan jalan, berikan jalan Bapa, supaya anak-anak Tuhan dapat segera memperoleh pekerjaan dan bisa memperoleh kehidupan lewat pekerjaannya itu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang menanti dan menunggu jodoh. Sampai saat ini belum ketemu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan segera memberikan jodoh yang sepadan dengan mereka, jodoh yang pantas untuk mereka, supaya tepat pada waktunya jodoh itu akan datang kepada mereka, dan mereka bersukacita, dan mereka dapat membangun keluarga di hari-hari yang akan datang. Kami percaya Tuhan selalu menyiapkannya tepat pada waktunya juga. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk semua anak-anak kami, seluruh anak-anak kami yang saat ini sedang pendidikan Tuhan, baik dari SD sampai perguruan tinggi Tuhan. Kami serahkan ke tangan Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan bimbing, terlebih dalam pergaulan anak-anak kami Tuhan. Tolong Tuhan, Roh Kudus yang menjaga mereka, supaya mereka semua tidak salah jalan. Bahkan mereka semakin hari semakin giat untuk belajar, sehingga demikian Tuhan dapat menjadi model mereka kelak ketika mereka sudah dewasa, dan mereka, anak-anak kami semua, dapat menjadi anak yang dibanggakan,
diandalkan di tengah-tengah kehidupan ini, terlebih di hadapan Tuhan ketika kelak mereka sudah bekerja dan dewasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keluarga besar kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk pandemi corona yang sampai saat ini belum berakhir Tuhan. Bahkan di negara lain sudah ada lagi virus yang terbaru lagi Tuhan, yang lebih mematikan lagi. Tapi tidak adalah alasan kami untuk takut dan khawatir Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya semuanya itu bisa terjadi karena izin Tuhan. Dan Tuhan juga telah membentengi kami. Tuhan telah mempersiapkan benteng yang teguh kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Yang penting kami sebagai anak Tuhan juga berusaha untuk tetap menjaga diri, menjaga imun kami, sehingga demikian Tuhan terdapat satu korelasi antara berkat Tuhan dan usaha yang kami lakukan dalam menjaga kesehatan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan tetap memberkati bangsa dan negara kami ini. Secara khusus memimpin kami Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan. Berikan mereka kepintaran untuk mengelola bangsa ini. Secara khusus untuk mengatasi pandemi yang ada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin dan memberikan jalan keluar, supaya virus corona ini Tuhan dapat segera pergi dan hilang dari negara kami tercinta ini Tuhan. Tuhan memberkati seluruh petugas-petugas kesehatan gugus COVID. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya mereka juga dapat bekerja sama dengan satu dengan lainnya untuk melakukan pencegahan, pengobatan, dan vaksinasi pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh penduduk bangsa dan negara kami ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh taat dengan protokol kesehatan, supaya pandemi ini bisa cepat berlalu dari negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk korban bencana, baik bencana alam maupun kecelakaan yang terjadi di negara kami ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga yang terkena bencana dan keluarga yang ada dalam mengalami kecelakaan Tuhan, kehilangan suami, khususnya dalam tenggelamnya kapal selam di Bali Tuhan. Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga yang berduka dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan menegur, mengingatkan mereka dan berkati mereka dan menghibur mereka semua, supaya mereka juga dapat secara ikhlas dan tulus untuk melepas kepergian saudara-saudara kami yang telah lebih dahulu pergi meninggalkan kami lewat korban kecelakaan kapal yang tenggelam ini Tuhan. Korban bencana alam juga banyak yang saat ini sedang ada di dalam pengungsian. Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan, hibur mereka. Berikan hikmat juga kepada pemerintah kami, seluruh bangsa kami, untuk bisa membantu saudara-saudara kami yang ada dalam bencana, korban bencana alam ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan tahu apa yang terbaik terjadi di negara kami ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap berserah hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu melindungi dan memberkati bangsa dan negara kami ini, sehingga dari hari ke hari bangsa dan negara kami dapat semakin maju dan berkembang setara dengan bangsa-bangsa maju lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak hal yang ingin kami minta kepada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan kami, Tuhan telah sediakan itu semua. Oleh sebab itu, ketika harapan dan keinginan kami tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti berikan itu tepat pada waktunya kepada kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami pada malam hari ini, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai nyanyi penutup, mari kita angkat pujian dari PKJ 239 bait 1 dan ketiga. Jemaat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang telah diberitakan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk terima berkat-Nya. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turun atas kita semua dalam keluarga kita, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Harapan kami, Bapak Ibu tetap jaga protokol kesehatan, supaya kita dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, kita tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Dan harapan kami, kita senantiasa ada dalam keadaan sehat, sebagaimana moto kita, Anda sehat, kami sehat, kita semuanya sehat. Sampai bertemu ibadah KRT online minggu berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.